Sa- Sikatin. Halo semuanya. Selamat malam, teman-teman. Hai. Kita perkenalan dulu kali ya dari gue. Nama gue Adriel Ruben Matthew, DTM 2021 dan gue dari SMA Negeri 4 Depok. Rumah gue di Depok, jadi nggak jauh-jauh dari UI. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nama gue Naila Zulfaiza, boleh dipanggil Naila, DTM 2021, gue dari SMA Negeri 1 Bogor. Oh, Kalau gue perkenalin, nama gue Quina, dari SMA 3 Jakarta. Ya, gitu. Okay. Ya. Quina berarti kenal Rosario Olivia dong? Nah, 3 tahun sekelas sama dia. Oh, dia IPA ya? Dia berarti linjur dong? Iya, dia linjur. TS-nya linjur. Dia mantan gue di SMP. Oh iya. Jadi nggak apa-apa lah ya, keselingan. Jadi gue tuh dikenalin sama Ikel itu dari Olive. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Olive nanya, ada yang mau nanyain kontak lu, dia bilang gitu ke gue, terus kayak siapa namanya Ikel, makanya gue waktu itu di-invite ke grup yang itu gitu loh, gitu ceritanya. Oke. Kita ngebahas Bogor. Apa? Gue paling jauh Bogor. Bogor mananya sih? SMA 1 Bogor di mana sih? Di tengah Bogor, di depan Istana Bogor. Oh Iya. Gue lupa antar di mana soalnya. Oke, wanita-wanita DTM 2021 yang sangat dibanggakan oleh para lelakinya. Iya. Jadi kita kan udah se-MADK nih, terus gue kayak kita sih dapat kayak 3 poin utama dari nilai-nilai MADK. Kita enaknya ngebahas ini kali ya. Apa sih lu mendapatkan nggak sih esensi dari poin-poin open minded, satu rasa dan visioner? Mungkin dari siapa yang mau ini duluan, yang mau cerita duluan, silakan. Siapa ya? Gue dulu deh. Oke, ini gue ganti-gantian aja kali ya. Gue mau jelasin yang satu rasa dulu. Soalnya kalau satu rasa tuh, gue tuh dulu, jadi gue mau cerita sedikit nih. Jadi dulu gue tuh di SMA anak Sispala kan. Dan siswa pecinta alam. Pencinta alam ya. Makanya lo kecebur di Danau UI itu. Iya, itu gara-gara gue latihan aksi jeramnya di Danau UI. Jadi senior gue anak apa gitu. Ya udah. Oke. Nah, waktu dulu tuh kan gue anak Sispala, dan di Sispala tuh gue waktu apa sih kayak MADK-nya gini gitu kan, ada MADK-nya juga gitu kan, MADK-nya Sispala gue. Namanya pendidikan dasar. Waktu gue pendidikan dasar tuh gue banyak ditanemin tentang semua untuk satu untuk semua gitu. Jadi ketika gue menemukan satu rasa ini tuh gue bisa dapet gitu feel-nya. Gue bisa dapetin apa ya sih yang senior bilang tuh, gue bisa mengerti gitu. Gue bisa pahami. Karena gue tuh dulu pernah saking semua untuk satu untuk semuanya tuh gue tuh ngedaki gunung, istirahatnya cuma dikasih minum 1 tutup botol itu buat bersembilan. Buat satu angkatan gue 9 kan. Gunung Salak. Gunung apa? Wah, banyak setan itu. Nah, gitu. Jadi ketika kemarin gua dijelasin tentang satu rasa tuh, gua kayak iya sih, banyak yang bisa gua ambil gitu dari satu rasa. Kayak kita seangkatan, gimana kita bisa ngebantu satu sama lain, gimana kita bisa saling peduli, gimana tanggung jawab satu orang menjadi tanggung jawab satu angkatan gitu kan. Kayak misalkan ada satu yang belum ngerjain tugas, itu jadi kerjaannya satu angkatan gitu. Tapi ya bukan berarti nyontek gitu juga kan, tapi kita saling membantu untuk kasih ilmu. Iya, kasih ilmu, kasih
kasih support, terus di follow up terus gitu. Lo udah sampai mana nih tugas gitu-gitu. Dan gua rasa sih angkatan kita semakin hari semakin semakin mengimplementasikan si satu rasa itu. Ya Dan benar. ya walaupun memang kita belum sempurna gitu ya. Kan tadi kita di angkatan 2021 katanya belum sempurna, tapi gua rasa satu rasanya tuh gue udah mulai mendapatkan itu gitu loh di angkatan gue gitu, di angkatan kita. Pelan-pelan lah ya, Iya, pelan-pelan, step by pelan step. tapi pasti. Ya benar. Eh, Terus apa lagi ya? Menurut gue gitu sih. Ya paling harapannya gue semoga harapan gue semoga ke depannya angkatan kita bisa terus kayak MADK gini gitu. Maksudnya MADK ini kan kayak apa sih, gambaran cepatnya aja gitu kan. Kayak lo ngerjain tugas bareng-bareng gitu. Lo dapet tanggung jawab satu jadi tanggung jawab bersama gitu. Kalau misalkan nanti kan pasti banyak gitu kan studi kasusnya, misalkan kayak nanti ada satu temen lo yang misalnya udah sampai kita lulus pun jadi alumni pun misalkan satu lo temen lo yang nggak dapet kerjaan gitu kan, lo ajakin gitu buat dapet kerjaan gitu, buat cari kerjaan bareng lo gitu misalnya. Atau mungkin nanti ketika skripsi bisa dibantuin, ditemenin bikin skripsi bareng atau gimana gitu, tapi tidak contek-contekan gitu kan. Gitu. Ya, Wah, harapannya pengen kita bisa terus bareng-bareng kayak gini, kayak sekarang gini, tapi dalam studi kasus yang lebih berat lagi gitu ke depannya. Ya. Oke, gue mau denger dari Queen dong, ntar gue belakangannya gue terakhir. Harus ini ya, satu rasa. Kalau open minded bebas sih, maksudnya kalau Queen mau ngomong tentang open minded atau visioner silakan. Gue juga bakal mencakup semuanya kok, nggak apa-apa. Gue yang open minded duluan ya. Kalau gue open minded itu berarti kita terbuka kan. Terus habis itu kalau misalnya ada orang yang ngasih masukan, kita terima. Tapi kalau misalnya yang baik-baik juga lah, Pak. Maksudnya pas kita udah terima tuh masukan, kita pilah-pilah juga kan. Jangan yang udah tahu kita salah tapi tetap kita ituin, kita lakukan kan. Terus habis itu open minded, dengerin juga suara-suara dari orang lain. Kalau misalnya orang-orang siapa aja kita harus terima gitu saran-saran dari mereka. Gitu sih kalau gue open minded. Oke. Kalau gue pengen mencakup semua dulu. Jadi kayak gue setuju banget sama yang dibilang sama Naila tadi, kayak di sini kita masuk bareng-bareng, kita harus berusaha buat kita keluar juga bareng-bareng kita lulus bareng-bareng dari DTM UI. Itu gue setuju banget. Maksudnya kita saling membantu lah, kita saling bahu-membahu biar kita benar-benar jalannya on track semua. Kalau ada yang nggak bisa kita bantuin, kalau misalnya ada yang misalnya gue capek nih, lu boleh tolong ini dulu nggak, gitu bisa. Nah kalau gue sih kayak kalau misalnya kemarin ada satu teman kita yang kayak dia memang di concern banget kan kemarinnya, gue ya lu tolak siapa, tapi gue kayak bener-bener ngerasa ini orang harus dibantu dan dia mau maju gitu kan. Ini orang mau maju nih bareng-bareng, jadi akhirnya ya gue bantu lah, misalnya nggak yang ada apa gue bantuin, terus habis itu gue tanyain gimana tuh guys, udah kelar apa belum gitu. Nah dari situ sih kayak gue sebenarnya itu ya to be honest gue orangnya bodo amatan, tapi makin kesini rasa bodo amatan gue tuh kayak mulai hilang. Itu kayak gue udah sini tapi gue pengen kayak teman-teman gue yang lain di sini belum ya, gue pengen nih teman-teman gue rasain sama-sama kayak gue kalau misalnya udah bisa selesai gitu. Jadi kayak ya akhirnya gue sering ngepost di grup kan, akhirnya ya pokoknya biar saling bagi info aja sih, kayak orang tuh kalau misalnya punya ilmu tuh bakal lebih baik buat dibagi-bagi, karena kalau misalnya lu pakai sendiri ya ilmu lu cuma di situ-situ aja. Kalau misalnya lu bagi-bagi ilmu yang udah lu dapat, lu bisa tukeran ilmu sama temen lu yang lain, lu bisa saling berargue, saling brain dumping. Jadi makin banyak ilmu-ilmu yang lu dapat di society lu gitu loh. Terus kalau untuk visioner ya memang kita berkelompok, tapi kita pribadi, kita individu juga harus punya
apa namanya antar-antar kita mau ke depannya gimana. Misalnya kalau misalnya gue udah kelar dari DTM ini, lu mau lanjut S2 atau lu mau ambil kerjaan atau memang lu mau ngambil degree baru lagi, itu tuh harus benar-benar planet banget. Sama kayak yang dibilang sama Bang Juan tadi, gue benar-benar suka banget sama materinya, kayak lu harus planet. Kalau misalnya lu nggak plan something ke depannya dan tiba-tiba lu udah mepet deadline gitu istilahnya, lu bakal keteteran dan ya lu nggak bakal dapat apa esensi dari kuliah ini, dan lu nggak bakal dapat apa yang lu mau, dan itu kayak sia-sia gitu loh. Lu udah kuliah 4 tahun, lu udah capek-capek ngerti tugas sampai pagi, tapi esensi dan manfaat dari kuliah ini lu nggak dapet, ya percuma menurut gue. Jadi kayak gue mau ngasih saran kayak lu bener-bener plan segala aktivitas lu pas kuliah, karena kuliah ini bukan sekedar kayak main-main doang, walaupun memang istilahnya kelihatannya durasinya senggang gitu ya. Kayak kalau misalnya kuliah kan lu mau jam 10 terus ada di jam kelas lagi jam 12, tapi itu kan kayak kelihatannya kayak senggang, tapi kayak ya harus terstruktur biar lu nggak keteteran gitu. Terus juga buat organisasi, kalau gue sendiri kayak gue mau ngelihat dulu nih gimana medan kuliah gue di semester 1, karena memang organisasi kan baru mulai di semester 2 gitu kan. Gue mau lihat nih medan kuliah gue gimana. Kalau emang gue bisa blend in ke organisasi, gue bakal masuk gitu. Kalau misalnya nggak bisa juga gue tetap masuk, tapi nggak banyak gitu loh. Atau gue cari organisasi yang nggak padat-padat banget gitu. Bukan berarti lu harus ngejar akademis juga, tapi cari relasi itu cari relasi pas kuliah itu memang benar-benar penting banget gitu loh. Apalagi kalau lu bisa punya relasi satu sama lain atau bahkan sampai ke luar negeri, itu keren banget sih. Kayak misalnya melalui student exchange. Nah, kalau soal open minded, nah ini open minded nih yang sedikit rancu lah gitu. Orang tuh open minded tuh masih banyak yang mikirnya aneh-aneh gitu kan. Tapi gue dari lingkup kecil dulu, dari DTM dulu ya, karena gue memang merasakan banget, kayak gue kan sering ngasih pendapat, ngasih saran ini, ya gue juga tahu kalau misalnya saran gue tuh nggak mungkin 100% dipakai, but at least gue udah ngasih istilahnya referensi buat kita ngapain aja gitu. Kayak kalau emang saran lu nggak diterima, ya udah nggak usah kecewa gitu loh, kalau gue mikirnya gitu. Dan juga ya karena kita dari 169 ini pasti pemikirannya beda-beda dong. Jadi dari beda-beda itu kita saling terbuka pikirannya, kita saling curahin apa isi hati kita, dan akhirnya kita bisa menemukan problem dari masalah solusi dari masalah yang kita hadapin. Itu sih sebenarnya open minded tuh berguna banget buat kita yang memecahkan suatu masalah di suatu grup gitu. Kalau dari gue, maaf nih gue ngomong potong-potong soalnya unscripted juga, gue bingung. Gitu guys. Gimana, Nay? Oke, mantap. Apalagi ya? Paling gue nambahin di nggak tahu sih, sebenarnya udah lu omongin semua. Ini udah pas. Apa? Tapi ya buat kalian kan, gue setuju banget sama yang kakak yang kemarin tuh bilang soal perempuan di DTM. Kayak udah lu nggak usah merasa minoritas. Lu kalau mau ngomong aja, lu kalau mau ngomel silahkan, nggak usah takut. Kita juga bakal ngerti kalau yang lu omelin tuh masuk akal gitu ya. Jangan lu juga cuman omel-omel asal doang, nggak. Menurut gue kayak justru perempuan di DTM nih menurut gue harus istilahnya dispesialin, karena ya gue sendiri keren banget, kayak banyak cewek yang mau masuk DTM tuh kayak wow, amazing banget gitu loh. Oke, kita ke topik itu. Gue mau nanya, kenapa lu ngambil DTM? Nah, topik baru lagi nih. Dari Quina dulu deh, silakan. Gue kan ngambilnya perkapalan ya. Sebenarnya waktu itu gue nggak mau ngambil perkapalan kan. Gue dari kecil cita-citanya maunya bangun-bangun rumah gitu kan. Ngelihat orang-orang bangun rumah, gue tertarik kan. Terus gue masuknya lewat SNM. Temen gue udah ada yang ngambil, ya kan. Udah ada yang ngambil teknik sipil. Jadi gue gak bisa ya kan. Terus habis itu papa gue ngasih saran, udah ambil aja teknik perkapalan. Itu kan bedanya dia ntar bangun kapal. Kalau teknik sipil kan gedung-gedung gitu, rumah gitu. Terus akhirnya gue ambil deh teknik perkapalan. Gue gitu.
Kalau Naila gimana Naila? Gue sih tadi yang penting teknik sih ya. Gue tuh yang penting teknik, yang penting UI. Yang penting teknik UI Ais. aja awalnya. Terus gue milah tuh kira-kira apa ya yang cocok sama gue gitu kan. Terus gue awalnya tadinya mau ke metal, tapi gue pikir-pikir apa namanya gue bingung sih antara metal sama perkapalan sebenarnya. Nah, terus metal tuh tahun lalu udah ada yang nolak dari sekolah gue. Jadi gue kayak takut itu kan, takut jadi Takut gimana tertolak gitu gitu. kan. Sekolah gue Sayang gitu ya. iya namanya jadi jelek gitu atau gimana. Ya udahlah perkapalan dan gue nggak menyesal juga sih karena ya masih so-so lah sama sama apa namanya sama passion gue gitu kan. Gue juga dulunya dari Sispala, gue juga ke perkapalan kan nggak jauh-jauh dari laut gitu kan, nggak jauh-jauh dari alam, dari pantai gitu, dari pelabuhan. Ya bedanya ya walaupun gue merancang gitu kan, tapi kan gue juga mempelajari tentang gimana sih dia ketahanan dia di laut gitu. Iya. Oke. Kalau dari gua, mungkin lu pada udah pernah denger kali ya ceritanya, tapi gue ceritain lagi aja deh. Jadi gue tuh memang dari kecil, gue sebenarnya bosan nyeritain ini, tapi kayak ya udah emang cerita gue itu kan. Gue dari kecil tuh memang udah suka banget naik mobil. Gue dulu fun fact nih ya, gue pas umur 1 tahun 1,5 tahun, gue nggak mau makan sore kalau nggak dibawa keliling naik mobil. Saking nggak tahu kenapa tuh. Terus udah gitu makanan gue aneh dulu ya. Gue melipir dikit ya. Gue tuh dulu makan nasi pakai meseseres di blender, baru mau makan sambil naik mobil. Oke. Pakai Terus ser, habis itu pakai meseseres dulu. ya Allah. Makanya jadinya kocak kayak gini. Terus habis itu mulai SD kelas 4 kelas 5 tuh gue emang udah ngoleksi main-mainan kan, tapi sekarang mainan gue udah gue buang gitu kan. Terus gue mulai beli majalah mobil yang memang sebenarnya isinya gue nggak ngerti apa. Gue nggak ngerti itu isi majalah mobil tuh apa sih, kayak cuma gambar mobil ini keren gitu. Makin kesini makin banyak media yang bisa gue pakai buat belajar buat mobil-mobil gitu. Akhirnya gue makin suka nih, apalagi kan gue udah makin kesini makin bisa sampai bisa bawa mobil gitu. Karena fun fact juga, gue pertama kali bisa bawa mobil itu bukan dari les, bukan dari diajarin ortu, enggak. Jadi waktu itu bokap gue baru dapat mobil kantor, like literally baru banget turun dari mobil kantor gitu. Gue awalnya cuma mundurin dulu ke garasi. Itu dalam waktu setengah jam gue bisa keluarin mobil yang awalnya gue nggak punya basic skill sama sekali. Bawa mobil itu tuh kelas 8. Habis itu gue keliling komplek tuh, gila, gue senang banget kan gue bisa bawa mobil. Terus gue langsung mikir gue jago dong, biasalah bocah-bocah SMP gitu kan. Habis itu besoknya ini bener-bener besoknya malamnya gue keliling-keliling. Besoknya tuh gue langsung bawa mobil ke kota wisata, like literally kota wisata itu jaraknya dari rumah gue sekitar 15 kilo. Perginya aman, pulangnya tuh nabrak. Jadi mobil itu baru 3 hari keluar showroom, belum copot plastik, plat aslinya belum turun, plat palsunya masih ada di sini, makanya gue simpen. Nah, itu tuh udah nabrak. Jadi lecetnya itu bemper depannya ada bolongan, sampai pintu belakang itu baret dalam, terus velgnya kena. Terus gue langsung dibaret kan kayak. Tapi dari situ gue langsung diajarin mobil manual lancar. Terus habis itu langsung, gue kan gak ikut latihan nyetir sama sekali. Gue langsung dicekokin di jalan raya sama emak gue. Kayak, parah men. Tapi berarti ortu lu nekat ya ngasih mobil gitu, ke lu ngasih mobil buat lu belajar. Bahkan yang pertama kali lu make itu ngasih mobil, lu belum ada basic apa-apa, lu udah dikasih. Kalau itu gue nyolong sih kalau yang pertama. Kalau itu menyolong. Ya itu nyolong. Tapi kalau yang aslinya memang gue langsung diterjunin di jalan. Kayak ya walaupun masih salah ya sebenarnya SIM gue fun fact tuh SIM juga nembak, karena gue males
Gue malas lagi latihan SIM di Indonesia itu susah. Bukan susah sih, kayak berliku-liku. Gue durasi banyak, dan waktu itu gue butuh banget urgent buat nganter-nganter bokap segala macam, nganter-nganter nyokap yang memang sebenarnya gue udah bisa tapi males tesnya lagi, jadi gue bayar aja udah gitu. Kalau lo mau bikin SIM kurang lebih harganya 700.000 ya, kalau sekarang nggak tahu harga berapa. Jadi dari situ kayak gue seneng banget, kayak setiap gue mau nganter rumah gue kayak wah ini hari bahagia gue bisa nyetir mobil. Walaupun sebenarnya nyetir mobil yang paling gak enak itu adalah di Depok. Gue harus bilangin kemana-mana, kalau lu mau latihan banget nyetir mobilnya di Depok. Semrawutnya luar biasa, terus angkot-angkotnya yang tiba-tiba dari kiri ke kanan tanpa lampu sen, terus juga abang-abang putar baliknya yang gak jelas, terus jalanan juga yang kadang rusak. Tapi terus justru dari situ lalu belajar gitu kan ya. Iya, lu bayangin nih, gue lewat satu jalan nih, satu jalan yang nggak lebar gitu, jalan-jalan kecil gitu. Gue udah pelan banget ya, maksudnya di jalan sempit ngebut gitu. Gue masih aja ditabrak sama motor, masih aja dari belakang. Gue kan mau nikung gitu, mau ngindarin mobil ya kan, gue ngerem, masih ditabrak. Itu jalanan kecil kayak, tapi memang jalan-jalan yang kayak gitu justru biar melatih feeling lu sih gitu. Tadi gue cerita sampai mana ya? Oh, habis itu gue ada karena dari situ, karena gue darinya bisa bawa mobil, karena gue sekarang bener-bener bulat banget, gue udah pengen teknik mesin doang. Dan gue bener-bener di semua jalur, makanya gue nggak keterima apapun kecuali di sini. Literally gue nggak diterima dimanapun, even SBM, SNM, PPKB, gue nggak ada yang diterima. Cuman disimak doang. Gue universitas lain gue ambil mesin, like literally nggak ada lagi selain mesin. Kayak gue udah pengen banget gitu, gue ini bidang gue rasa. Berarti lu kayak ya kalau misalkan amit-amit nih lu nggak keterima, lu udah bener-bener blank gitu karena lu semuanya masukinnya mesin gitu kan. Kalau gue kemarin mikir kayak daripada gue PTN tapi jurusan gue nggak mau, gue mending ambil swasta tapi jurusan gue mau. Gue gitu. Yeah. Jadi lebih ke jurusannya sih. Kalau PTN-nya ya udahlah gitu loh. Bebas gitu ya. Ya, gue bener-bener pengen jurusannya sih, kayak menurut gue memang kita kuliah kan bukan di tempat kuliah, tapi apa yang kita pelajarin gitu kan, daripada lu salah jurusan 4 tahun kan, males banget deh, malah sia-sia duit dan segala macem gitu kawan. Begitu. BTW aja, ini gue kan tadi ada tulisan itu ya, upgrade to unlimited. Iya. Padahal gue nggak bayar anjir Zoom-nya. Kan ini gue pakai Zoom Premium yang. Tapi kan hostnya ganti ke gue. Tapi kan ini tetap yang punya ini. Apa gue? Oh. Iya. Gitu. Ada ketahuan durasi recordnya nggak sih? Enggak. Apa nih? Apa? Tapi kayaknya udah sih. Mau ditutup aja. Iya, udah lebih. Udah berapa lama ya? Kurang lebih ya? Udah kok, Kak. Udah lewat tapi 20 mah. Oh, oke. Oke deh, buat Kuya sama Naila, makasih banget udah nyempetin waktunya, kayak langsung direspon, keren banget. Semoga lu semua tugas-tugasnya kelar. Ini kan tugas buku, kelarin aja. Iya. Bisa lah. Cewek-cewek hebat di sini, cewek-cewek DTM nggak ada yang nggak hebat, cewek-cewek DTM keren semua. Gue salut sama cewek-cewek DTM. Oke, makasih juga buat Naila, buat Quina. Gue makasih lagi, makasih banget. Makasih juga Ruben, makasih Quina. Makasih Ruben, makasih Naila. Oh iya, nanti buat rekamnya lu kirimnya gimana? Enaknya? Ya kirim stop record aja dulu. Ya, stop record dulu deh.